Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena kondisi jalan yang licin, truk kontainer dan sepeda motor terjun dari jalan layang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Curah hujan terus tinggi, petani cabai di Magelang gagal panen lantaran cabai mengering dan mati. Sebuah mobil plat merah menabrak sepeda motor di Kabupaten Klaten. Polisi memburu pelaku berdasarkan plat kendaraan. Truk kontainer dan sepeda motor terjun dari jalan layang ruas jalan arteri Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Senin siang. Kecelakaan dipicu karena kontainer tergelincir dan oleng lalu menyenggol sepeda motor yang sedang melintas hingga terpental dari atas flyover. Truk kontainer ini tersangkut di jalan layang arteri Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Jalan Yosudarso, Kota Semarang, Senin siang. Di sisi lain, sebuah sepeda motor rusak parah akibat terpental dari atas jalan layang. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor menderita patah kaki sehingga dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Kecelakaan terjadi saat hujan deras mengguyur Kota Semarang. Saat itu truk kontainer melaju dari Pantai Cipta menuju Jepara. Setiba di lokasi, truk hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun diduga karena kondisi jalan licin, truk tergelincir dan oleng, sehingga menabrak sepeda motor yang sedang melintas di sampingnya. Kerasnya hantaman mengakibatkan sepeda motor terpental dari atas jalan layang. Saya posisi di jalur kiri, terus nyalip mau ambil jalur kanan. Baru tak tahu selip mau lompat jalur kanan, jadi saya putar 3 lingkaran, ayo ke kiri terus saya kondisi tidak bisa. Itu kondisi truk muatan atau gimana? Kosong dari truk. Itu kondisi mesin atau kaki Bagus Pak, cuma posisi hujan selip itu jadi tidak bisa. Saya waktu itu ya sadar kondisi tidak panik tidak apa. Trailer itu melaju dari arah barat Bandeng mau ke arah Kaligawe. Diduga saat mendahului dari sebelah kiri kendaraan di depannya sama-sama truk terjadi selip. Waktu itu cuaca hujan deras sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Kemudian oleng ke kiri bersamaan di sebelah kirinya ada sepeda motor sehingga terjatuh. Ini untuk truk sama roda 2. Untuk sementara untuk pengendara roda 2 mengalami luka pada kaki, luka. Petugas mengerahkan krain untuk mengevakuasi truk kontainer. Setelah 3 jam, kontainer akhirnya bisa dievakuasi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sebuah mobil dinas berplat merah kabur usai menabrak seorang pemotor di Jalan Raya Jogja Solo, Kabupaten Klaten. Polisi telah mengantongi identitas pemilik mobil dinas yang diduga berasal dari luar daerah Klaten. Kecelakaan yang melibatkan mobil dinas dengan motor ini terjadi di Jalan Raya Jogja Solo, Delanggu, Kabupaten Klaten. Dari rekaman kamera pengawas menunjukkan mobil berplat merah kabur usai menyenggol motor di sisi belakang kirinya. Pemotor terjatuh dan ditolong warga sekitar. Kanit Penegak Hukum Satlantas Polres Klaten mengatakan kecelakaan terjadi pada 25 Februari lalu. Ia membenarkan bahwa mobil dinas berplat merah kabur usai menyenggol motor karena berusaha menghindari kendaraan lain. Polisi telah mengantongi pemilik mobil dinas yang diduga berasal dari luar Klaten.
Polisi kini mengejar pemilik mobil dinas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor terluka di bagian kaki dan tangan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sekelompok remaja kocar-kacir meninggalkan sepeda motor karena takut terjaring operasi cipta kondisi di Kabupaten Tegal. Para remaja ini diduga hendak melakukan balap liar namun terjaring operasi. Sekelompok remaja langsung kocar-kacir begitu polisi tiba. Bahkan karena sedemikian panik, sebagian remaja meninggalkan sepeda motor lalu kabur ke area persawahan karena takut ditangkap. Namun tidak sedikit yang terjaring. Para remaja ini ditangkap karena berkumpul dan hendak melakukan aksi balap liar. Mereka tidak sempat kabur, langsung dibawa ke Mapores, berikut 10 sepeda motor disita. Para remaja ini terjaring dalam patroli cipta kondisi Kepolisian Resor Tegal. Polisi secara maraton menggelar patroli malam hari di sejumlah titik rawan kejahatan, seperti di alun-alun Hanggawana Slawi, kawasan Gorok Trisanja, dan sejumlah lokasi lain. Selain berpatroli di jalanan, polisi juga menyisir sejumlah warung yang kerap dijadikan tempat berkumpul para remaja untuk mabuk-mabukan. Dari sejumlah warung, polisi menyita sejumlah botol minuman keras. Kali ini untuk di depan adalah kita melakukan pemeriksaan terhadap miras, minuman kekerasan maupun balapan liar. Jadi untuk materi minggu ini adalah perasaan dari miras dan balapan liar. Diharapkan untuk para remaja yang terjaring tidak ditahan, mereka hanya diberikan pembinaan lalu dikembalikan kepada pihak orang tua. Patroli cipta kondisi malam hari digelar untuk memberikan rasa aman kepada warga. Apalagi Kabupaten Tegal akan menggelar pilkades serentak dalam waktu dekat. Kuncur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Kita beralih ke informasi lainnya, kasus demam berdarah di Kabupaten Rembang meningkat. Saat ini sudah ada 73 kasus dengan 2 kasus meninggal dunia. Jumlah itu naik dibanding tahun lalu. Ditambah lagi sudah ada 2 kasus meninggal dunia dari Kecamatan Sluki dan Kecamatan Rembang. Data Dinas Kesehatan mencatat kasus DBD telah tersebar di semua kecamatan. Untuk memutus rantai penularan, Dinas Kesehatan menggelar pengasapan dan fogging di desa yang terdapat kasus DBD. Warga juga diimbau untuk menerapkan 3M, mengurus penampungan air, menutup penampungan air, dan mengubur barang bekas. 3 kasus DBD yang ada di Kabupaten Rembang sepanjang Januari sampai dengan Februari ini. 73 kasus itu terdiri dari 71 kasus adalah merupakan DBD, kemudian yang 2 kasus ini adalah DSS. Menghindari kesalahpahaman terkait aturan pemilihan umum, Komisi A DPRD dan Bawaslu menggelar rapat di DPRD Kota Semarang. Rapat itu membahas aturan yang dalam pencegahan pelanggaran pemilu. Komisi A DPRD Kota Semarang dan Bawaslu Kota Semarang menggelar rapat dengar pendapat. Berlangsung di ruang rapat Komisi A, pertemuan ini untuk menyamakan persepsi terkait pengawasan dalam tahapan pemilu yang sudah berjalan. Sempat terjadi kesimpang siuran terkait pengawasan dan bentuk pelanggaran selama masa tahapan pemilu. Sehingga untuk menghindari pelanggaran diadakan rapat untuk meluruskan aturan yang sudah berlaku dan potensi pelanggaran yang bisa terjadi di masa tahapan pemilu saat ini. Karena adanya laporan kemarin dari masyarakat, itu akhirnya kita mengundang Bawaslu untuk menyamakan persepsi. Salah satu rekomendasi Bawaslu kan ada 3, terkait dengan netralisasi PNS dengan pemilih yang anak-anak muda dan juga termasuk profesional Bawaslu. Jadi intinya itu, jadi kita menyamakan persepsi supaya koordinasi antara pemerintah, dalam ini Bawaslu juga, dan kita sebagai legislator DPRD Kota Semarang yang selalu menampung masukan-masukan dari masyarakat itu dapat berjalan dengan baik. Nah, saat ini yang sudah berlaku itu penetapan partai politik pada tanggal 14 Desember. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang itu menjadi bagian dari kegiatan pemerintahan itu diperbolehkan. Sejauh memang tidak kemudian digunakan sarana untuk kampanye. Sebagaimana ini kegiatan tadi rapat dengar pendapat kan salah satunya untuk membuat
kesepahaman ya terkait dengan pemberlakuan regulasinya. Tahapan pemilu juga sudah melewati masa penetapan partai peserta pemilu sehingga pengawasan terhadap partai politik sudah bisa berjalan. Kini juga masih berlangsung pemutakhiran data peserta pemilu hingga 14 Maret mendatang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara pemuktahiran data pemilih untuk pemilu 2024 terus dikejar. Begitu juga petugas Pantarlih di Kabupaten Rembang. Mereka rela menempuh jalan yang sempit masuk ke hutan untuk bisa mendata warga agar hak pilihnya tidak hilang. Inilah Desa Sudo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Ada 481 keluarga di sini, namun 2 keluarga diantaranya tinggal jauh dari permukiman penduduk, tepatnya di dekat hutan perhutani. Sulitnya medan menuju rumah 2 keluarga ini tak menyurutkan nekat petugas pemutakhiran data pemilih. Meski harus menyusuri rute yang sulit dan berlumpur serta sempit, bahkan melewati hutan, mereka tetap datang ke rumah keluarga Leles dan Legiman untuk pencocokan data pemilih untuk pemilihan umum 2024. Cukup menantang. Perbandingannya gimana? Kalau perbandingannya, kalau di kampung biasa sih Pak, kalau jalan-jalan kecil, becak ya biasa. Ini kan rutenya jauh, dekat hutan juga, jadi adrenalinnya juga harus disiapkan, dipacu juga gitu. Proses pencocokkan dimulai dengan meminta data keluarga lewat kartu keluarga dan kartu tanda pengenal. Setelah itu, warga diminta mengisi data kembali untuk memastikan masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu mendatang. Tentu penting bagi Leles dan Legiman untuk ikut pemilu mendatang. Mereka menggunakan haknya untuk memilih, meski nantinya tempat pemilihannya cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Nggih kalih niku sarekate kalih desa kula. Rutin nyoblos napa wegah amargi tebih? Nggih rutin Pak, wong rakyat kok. Meskipun tebih nggih nek mriki tebih. Tahapan pencocokan data pemilih akan berakhir pada 14 Maret mendatang. Lewat pencocokan data ini diharapkan data pemilih tetap lebih akurat sehingga jauh dari potensi kecurangan pemilu dan setiap warga negara mendapatkan haknya untuk memilih. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang.